Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang faktor agama dalam perang salib. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Perang salib merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Eropa abad pertengahan yang berlangsung dari abad ke-11 hingga abad ke-13. Serangkaian kampanye militer ini dipimpin oleh umat Kristen Eropa untuk merebut kembali tanah suci, terutama Yerusalem, dari kekuasaan Muslim. Meskipun sering dikaitkan dengan motif ekonomi, politik, dan sosial, faktor agama memainkan peran sentral sebagai pemicu utama. Agama bukan hanya sebagai latar belakang, tetapi juga sebagai alat motivasi yang kuat bagi para peserta yang mendorong ribuan orang untuk meninggalkan rumah mereka dan berperang di tanah asing. Latar belakang perang salib ini dimulai dengan penaklukan Yerusalem oleh Khalifah Umar pada tahun 638 Masehi yang menjadikannya pusat Islam dan tempat ziarah penting bagi umat Muslim. Pada abad ke-11, situasi berubah ketika Kekaisaran Bizantium yaitu Kristen Ortodoks meminta bantuan dari Eropa Barat untuk melawan ekspansi Turki Seljuk yang telah menguasai sebagian besar Anatolia dan mengancam Konstantinopel. Paus Urban II, pemimpin gereja Katolik, melihat peluang ini untuk menyatukan Eropa Kristen yang terpecah oleh perang feodal dan memperkuat otoritas gereja. Pada tahun 1095 di Council of Clermont, Paus Urban II ini mengeluarkan seruan yang terkenal yaitu Deus Vult atau Tuhan menghendaki. Seruan ini memicu perang salib pertama, di mana ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat, dari raja seperti Godfrey of Bouillon hingga petani miskin bergabung dalam perjalanan suci ini. Faktor agama yang pertama yang paling menonjol adalah konsep jihad Kristen atau perang suci. Dalam Islam, jihad berarti usaha untuk mempertahankan atau menyebarkan agama. Sedangkan dalam Kristen, perang salib ini dipandang sebagai tugas ilahi untuk membebaskan tempat-tempat suci dari kafir. Paus Urban II menjanjikan penebusan dosa bagi mereka yang berpartisipasi, termasuk pengampunan penuh bagi para ksatria yang meninggal dalam pertempuran ini. Hal ini menciptakan motivasi spiritual yang kuat, di mana perang bukan lagi tindakan kekerasan biasa, melainkan jalan menuju keselamatan yang abadi. Banyak peserta percaya bahwa kematian dalam perang salib ini akan langsung membawa mereka ke surga, seperti yang digambarkan dalam khotbah-khotbah di gereja. Selain itu, Yerusalem memiliki simbolisme agama yang mendalam bagi umat Kristen. Kota ini dianggap sebagai tempat kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, serta lokasi makam suci seperti gereja makam suci. Kehilangan Yerusalem ke tangan Muslim dirasakan sebagai penghinaan terhadap iman Kristen, sehingga pembebasannya menjadi prioritas. Faktor ini diperkuat oleh propaganda gereja yang menggambarkan Muslim sebagai musuh agama yang harus dikalahkan, seringkali dengan narasi yang dilebih-lebihkan tentang penyiksaan umat Kristen di Timur Tengah. Misalnya, laporan tentang pembantaian peziarah Kristen oleh Muslim digunakan untuk membangkitkan kemarahan dan solidaritas agama. Kemudian peran gereja Katolik dan motivasi spiritual, yaitu gereja Katolik memainkan peran dominan dalam memobilisasi perang salib.
Paus, sebagai wakil Tuhan di bumi, memiliki otoritas untuk menyatakan perang suci. Seruan Paus Urban II ini bukan hanya ajakan militer, tetapi juga kampanye agama yang melibatkan khotbah di gereja-gereja Eropa. Para uskup dan biarawan menyebarkan pesan bahwa berpartisipasi dalam perang salib adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan yang bisa menghapus dosa-dosa masa lalu. Hal ini terlihat dalam Perang Salib Rakyat pada tahun 1096, di mana ribuan orang biasa termasuk wanita dan anak-anak bergabung tanpa perpisahan, didorong oleh semangat agama yang murni. Salah satu faktor agama kunci adalah konsep indulgensi. Gereja ini menjanjikan bahwa mereka yang bergabung dalam perang salib akan mendapatkan indulgensi, yaitu pengampunan dosa oleh Tuhan, bahkan tanpa pengakuan dosa yang formal. Tentu hal ini menarik banyak orang yang hidup dalam ketakutan akan neraka, terutama di era di mana gereja mengontrol narasi tentang keselamatan. Bagi para ksatria, perang salib juga dipandang sebagai kesempatan untuk menebus kekerasan mereka sendiri, seperti dalam kode etik ksatria yang sering bertentangan dengan ajaran Kristen tentang perdamaian. Contohnya pada Richard the Lionheart dari Inggris melihat perang salib itu sebagai cara untuk membuktikan keberaniannya sebagai ksatria Kristen. Perang salib juga dipengaruhi oleh persaingan agama antara Kristen dan Islam. Pada abad ke-11, Islam sedang mengalami masa keemasan di bawah dinasti Abbasiyah dan Seljuk, dengan Yerusalem sebagai pusat ziarah Muslim. Umat Kristen Eropa melihat ini sebagai ancaman terhadap supremasi agama mereka. Seruan perang salib sering disertai dengan narasi tentang penindasan umat Kristen di Timur Tengah, meskipun kenyataannya lebih kompleks. Faktor ini diperkuat oleh legenda seperti surat dari Konstantinopel yang palsu, yang mengklaim bahwa Muslim menghancurkan gereja-gereja Kristen dan memperkosa wanita Kristen. Propaganda ini yang disebarkan oleh gereja memicu antisemitisme juga karena Yahudi sering dituduh berkolaborasi dengan Muslim. Selain itu, ada elemen eskatologis, yaitu keyakinan bahwa perang salib adalah bagian dari rencana Tuhan untuk akhir zaman. Beberapa pemimpin Kristen percaya bahwa pembebasan Yerusalem akan mempercepat kedatangan Kristus kedua. Hal ini memberikan dimensi apokaliptik pada perang, membuatnya lebih dari sekedar konflik teritorial. Dalam Perang Salib Kedua tahun 1147 sampai 1149, misalnya Bernard of Clairvaux, seorang biarawan terkemuka, menginspirasi raja-raja Eropa dengan visi bahwa mereka ini adalah perang terakhir sebelum akhir dunia. Peristiwa ini tentu membawa dampak, terutama pada faktor agama yang tidak hanya memicu perang salib, tetapi juga membentuk jalannya dan dampaknya. Perang salib pertama tahun 1096 sampai 1099 berhasil merebut Yerusalem pada 15 Juli 1099 yang dirayakan sebagai kemenangan iman Kristen. Namun, perang-perang berikutnya seperti Perang Salib kedua dan ketiga sering gagal dan akhirnya Tanah Suci kembali ke tangan Muslim pada tahun 1291 dengan jatuhnya Acre. Meskipun demikian, dampak agama jangka panjangnya signifikan, yaitu Perang Salib memperkuat identitas Kristen Eropa, tetapi juga menimbulkan ketegangan dengan Islam dan Yahudi yang sering menjadi korban dalam kampanye ini. Misalnya selama penaklukan Yerusalem,
ribuan Muslim dan Yahudi dibantai, yang menimbulkan trauma antar agama yang bertahan hingga sekarang. Dalam kesimpulannya, faktor agama adalah inti dari Perang Salib. Seruan Paus, janji penebusan dosa, dan simbolisme Yerusalem mendorong ribuan orang untuk berperang atas nama Tuhan. Namun, ini juga menunjukkan bagaimana agama bisa digunakan untuk membenarkan kekerasan yang memiliki pelajaran bagi dunia modern. Perang Salib mengubah peta geopolitik dan budaya Eropa, tetapi biayanya mahal. Ribuan nyawa hilang dan hubungan antar agama menjadi lebih bermusuhan. Dari perspektif Islam, Perang Salib ini dipandang sebagai agresi Kristen yang memicu respon seperti jihad melawan penjajah. Secara keseluruhan, faktor agama ini menjadikan Perang Salib sebagai contoh klasik bagaimana keyakinan spiritual bisa mendorong konflik skala besar. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.